Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus bagi kita semua. Selamat menikmati hari yang baru. Tuhan menolong kita semua untuk ada di hari ini. Dan sehingga ketika pun kita semua menikmati berkat-berkat Tuhan, mari kita datang menyembah dan memuliakan Tuhan dalam persekutuan yang rindu untuk menerima firman dan berkat kebenaran Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari berdoa. Di dalam kasih dan anugerah-Mu, ya Bapa Surgawi, kami boleh menikmati kehidupan di hari ini dengan segala kelimpahan berkat dan sukacita, damai sejahtera yang datang daripada-Mu. Kami datang merendahkan diri sebagai umat Tuhan. Kami menyadari begitu terbatasnya kami dan kami adalah umat yang fana. Sehingga ketika kami menyadarinya, kami juga sadar akan dosa-dosa kami. Maka kasihani dan ampuni kami, berilah kelayakan bagi kami untuk menikmati perjumpaan kasih antara kami dengan Engkau di saat ini, supaya kami menikmati firman-Mu yang kiranya akan menolong kami, membaharui kami, mengubahkan kami, supaya kami tetap hidup dalam kebenaran, membuktikan kesetiaan kami di hadapan Tuhan. Inilah kami yang siap untuk menerima kabar sukacita di dalam firman Tuhan, yang kami naikkan dalam doa dan harapan iman hanya kepada Engkau Tuhan Yesus yang adalah firman kebenaran dan kehidupan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi berkat bagi kita semua di hari ini, Jumat 9 Februari tahun 2024, dalam kitab Amos pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab aku tahu bahwa perbuatanmu yang jahat banyak, dan dosamu berjumlah besar. Hai kamu yang menjadikan orang benar terjepit, yang menerima uang suap, dan yang mengesampingkan orang miskin di pintu gerbang. Saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah bacaan firman Tuhan hari ini. Semua kita terberkati di dalamnya, dan melalui bacaan Alkitab ini mengangkat tema harta dan kekuasaan jangan buat orang benar terjepit. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus, sebagai umat milik kepunyaan Tuhan, kita bersyukur bahwa dalam pemeliharaan Tuhan, kita boleh menjalani hari-hari kehidupan kita sampai hari ini. Bahkan sebagai warga bangsa, kita bersyukur bahwa tahap-tahap pemilu kita sudah dan sementara menjalaninya, sebagai bentuk partisipasi dan kontribusi kita dalam membangun bangsa dan negara kita ini. Perbedaan sikap dan pilihan politik boleh-boleh saja, tetapi hidup sebagai satu persekutuan gereja Tuhan kiranya semakin kuat untuk memberitakan kebenaran dan juga keadilan. Dalam bacaan kita hari ini, Nabi Amos menyampaikan realitas yang terjadi dalam kehidupan umat Tuhan di masa itu. Apa realitas itu? Dosa umat Tuhan banyak oleh karena mereka menjadikan orang benar terjepit dan mengabaikan orang miskin. Rupanya realitas seperti itu telah menjadi kelaziman dalam kehidupan umat Tuhan. Hal menindas orang lemah dan menekan orang benar adalah hal yang biasa saja pada waktu itu. Inilah yang terjadi dalam kehidupan umat Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus, bagaimana dengan kita kini? Nah, untuk mencapai tujuan dan mengamankan kepentingan, orang bisa saja menindas orang lemah, mengancam orang lemah, dan bahkan menekan orang lemah. Akibatnya ada banyak orang yang menderita dan tidak merasakan kehidupan yang sesungguhnya. Mungkin ada orang yang menjadi ketakutan karena diancam, terpaksa tutup mulut untuk hal yang benar karena merasa posisi tidak kuat, bahkan oleh karena suap, orang tidak lagi bertindak sebagaimana seharusnya untuk dilakukan. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk tidak hidup seperti itu. Hidup orang percaya adalah hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, yang berdampak dalam relasi-relasi yang kita bangun dengan sesama kita. Hidup orang percaya seharusnya hidup benar dan memberi perhatian yang besar kepada orang yang miskin dan orang-orang yang lemah, agar banyak orang merasakan kehidupan yang sesungguhnya tanpa terhimpit dan terabaikan. Nah, kita membuktikan hari ini dengan firman Tuhan yang kita baca, bahwa kita boleh menghadirkan keadilan. Biarlah kita menjadi orang benar yang tetap hidup benar untuk melakukan segala kehendak Tuhan.
Tuhan dimuliakan, dan firman ini menolong dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau yang memperkenankan kami menikmati kehidupan di hari ini, untuk terus berjuang melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tetap mempertahankan keadilan, kesetiaan, dan bagaimana bukti iman kami untuk tetap berkomitmen dalam panggilan pelayanan kami. Dan kami percaya firman yang telah kami baca di saat ini telah memberkati kami semua untuk kami menyadari siapakah kami umat yang percaya, yang seharusnya membuktikan kami tetap memperjuangkan keadilan Tuhan. Sehingga dimanapun kami pergi dan berada, Tuhan Allah dimuliakan dalam kehidupan kami, dalam segenap perjuangan hidup kami di dunia ini. Biarlah kami tetap membuktikan bahwa kami adalah orang-orang yang terus Tuhan pakai untuk memberitakan firman Tuhan, hamba-hambamu, baik sebagai diaken, sebagai penatua, guru agama, dan para pendeta. Kami semua adalah Allah Tuhan untuk menyatakan kesaksian iman, betapa pentingnya kami hidup di dalam kebenaran, betapa pentingnya kami hidup dalam takut akan Tuhan. Kami akan memulaikan aktivitas tugas pekerjaan kami sepanjang hari ini. Kami memohon Tuhan menolong dan memberkati kami, biar kehidupan kami dan keluarga kami tetap ada di dalam Tuhan. Biar kami tetap membuktikan kami setia di hadapan Tuhan. Kami tetap mempertahankan hidup dalam kebenaran, mengikuti dan menuruti apa kata Tuhan di dalam firman-Nya. Sehingga kami percaya kehidupan kami dan keluarga kami akan Tuhan berkati. Kami bermohon Tuhan memberikan kami kesehatan dan kekuatan, serta kemampuan untuk menjalani kehidupan kami dalam anugerah berkat Tuhan. Dan kami percaya Engkau yang melayakan kami semua untuk tetap membuktikan bahwa kami akan menegakkan keadilan Tuhan. Kami akan tetap menegakkan kebenaran. Biar mereka yang tentu sementara dipakai Tuhan untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, dan tentu semua yang memberikan diri untuk menjadi pemimpin-pemimpin bagi bangsa dan negara ini, biar mereka tetap menegakkan keadilan dan kebenaran Tuhan. Kami doakan mereka semua, biar ketika Tuhan berkenan, mereka akan terpilih nanti, biar mereka tetap membuktikan mereka hidup benar di hadapan Tuhan. Kami doakan untuk pemilihan nanti, biar semua berjalan dengan baik. Kami juga sebagai warga jemaat yang adalah bagian dari warga masyarakat akan mengambil bagian dalam pesta demokrasi. Semua boleh berjalan dengan kemurahan Tuhan, dan kami semua akan mendapatkan pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Bapa, jika di antara kami semua ada yang sementara sakit, kami doakan biar mereka dipulihkan, disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada yang berduka cita, Tuhan hiburkan dan kuatkan mereka. Jika ada yang memiliki beban-beban berat dalam kehidupan rumah tangga ataupun dalam pekerjaan apapun itu, kami letakkan di dalam Tuhan. Ya, Tuhan menolong dan Tuhan meneguhkan, memberkati, sehingga hari kehidupan yang akan kami jalani sebagai orang percaya telah dibuktikan bahwa kasih Tuhan akan tetap menolong kami, memberkati kami sepanjang hari ini, esok, dan seterusnya. Kehidupan kami tetap ditolong oleh Tuhan. Ini doa kami Bapa, ini yang menjadi ungkapan syukur kami sebagai umat Tuhan yang kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah kita telah menikmati persekutuan kasih dengan Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh memberkati kami. Doa adalah kekuatan kita sebagai orang percaya. Tuhan menolong kita di hari ini. Shalom dan damai di hati.